Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Dewi Santika Tanggolu, Stanbook A40120131. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan isi dari makalah saya mengenai pendekatan dan hubungan sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan dalam materi metamorfosis pada hewan. Langsung saja, kita masuk pada bagian A. Pengertian metamorfosis. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel atau proses yang terlihat dalam organisme multisel yang secara radikal berbeda. Lebih jelasnya, metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi yang meliputi perubahan fisik dan struktur hewan tanpa melalui kelahiran maupun penetasan. Perubahan tersebut terjadi akibat pertumbuhan dan diferensiasi sel. Bagian B, yaitu jenis-jenis metamorfosis. Jenis-jenis metamorfosis ada dua macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kita masuk pada metamorfosis sempurna, yakni metamorfosis sempurna merupakan perubahan bentuk tubuh yang berbeda di setiap fase. Setiap hewan yang mengalami metamorfosis ini akan melalui 4 tahap pertumbuhan dan perubahan yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Beberapa contoh dari metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan pada hewan yang memiliki bentuk tubuh sama namun berbeda di salah satu fase. Siklus hidup ini diawali dari telur, nimfa, dan imago dewasa. Contoh metamorfosis tak sempurna dialami oleh belalang, jangkrik, dan kecoak. Selanjutnya kita masuk pada contoh metamorfosis sempurna. Salah satu contoh metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Kupu-kupu biasanya mudah ditemui di taman bunga yang terdapat beberapa atau banyak bunga. Kupu-kupu dan bunga memang tidak bisa dilepaskan. Kupu-kupu akan hinggap dari satu bunga ke bunga lain untuk mencari makan. Hewan ini akan hinggap di atas bunga lalu menghisap sari madu atau nektar dari dasar bunga. Tak hanya mencari makan, kupu-kupu juga dapat membantu penyerbukan. Kupu-kupu ini mengalami perubahan bentuk dari satu fase ke fase lainnya. Berikut ini penjelasan tentang metamorfosis pada kupu-kupu. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu telur. Fase pertama yaitu telur. Biasanya, kupu-kupu akan meletakkan telur satu persatu di tanaman inang. Biasanya kupu-kupu betina meletakkan telur di daun, tangkai, dan bagian tanaman lainnya yang bisa digunakan untuk makanan larva. Kemudian telur hewan ini memiliki ukuran kecil sekitar 1-2 mm. Warna dan bentuknya beragam. Jumlah telur kupu-kupu berbeda. Ada yang menghasilkan telur sekitar 30 butir, 100 butir, bahkan ada yang sampai 200 butir. Jumlah tersebut berpengaruh terhadap kelestarian spesies kupu-kupu. Semakin banyak jumlah telurnya, maka semakin banyak kemungkinan kupu-kupu tersedia di alam. Yang kedua yaitu larva. Metamorfosis pada kupu-kupu selanjutnya yaitu larva. Pada fase ini ditandai dengan pergantian kulit atau molting. Setiap tahapan satu molting dengan molting lainnya dikenal dengan sebutan instar. Warna setiap instar berbeda-beda. Larva memiliki bentuk, warna, dan bulu yang berbeda.
Secara morfologis, larva ini memiliki tubuh silindris dan memiliki cepal, toraks, dan abdomen. Larva memiliki tipe mulut menggigit dan mengunyah. Fase larva ini memiliki 3 pasang tungkai pendek di toraks, 4 pasang proleks atau kaki semu pada ruas ke-3 sampai ruas ke-6, abdomen berjumlah 5 pasang, dan ada juga kaki semu di bagian ujung abdomen. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu pupa. Pupa merupakan fase istirahat setelah larva tumbuh sempurna dan telah berhenti makan. Pupa dibungkus dalam krisalis dan tidak bergerak selama proses perubahan menjadi kupu-kupu dewasa. Pada fase ini, setiap larva memiliki kelenjar sutra yang berguna untuk mengaitkan tubuhnya pada batang, ranting, atau daun. Pupa memiliki warna hijau atau coklat yang merupakan mekanisme pertahanan diri. Kemudian pada fase ini, kupu-kupu dapat mengalami kematian karena terinfeksi parasit. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu imago. Kupu-kupu dewasa akan keluar dari pupa setelah matahari terbit atau siang hari. Hal ini bertujuan agar proses pengeringan sayap lebih cepat dan kupu-kupu tidak langsung terbang mencari makan. Proses keluarnya kupu-kupu dari pupa dipengaruhi oleh faktor abiotik seperti kelembaban, suhu, dan cahaya matahari. Proses keluarnya kupu-kupu dari pupa diawali dengan menghubungkan spirakel pada kupu-kupu dengan tabung pendek untuk bukaan atau ventilasi pada krisalis pupa. Bagian ventilasi itu bermanfaat untuk mengambil udara. Setelah udara masuk, maka kupu-kupu akan memompa tubuhnya sehingga membuat cangkang pupa rusak tepat di belakang kepala. Kemudian, kupu-kupu akan mengeluarkan bagian kepala dan diikuti dengan tubuh lainnya. Ketika berhasil keluar, kupu-kupu tidak langsung terbang. Biasanya kupu-kupu akan diam dalam waktu beberapa menit. Jadi di sini terdapat 2 gambar, yaitu gambar metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu. Kita bisa lihat sendiri gambarnya, yang dimulai dari telur, ulat atau larva, kemudian kepompong atau pupa, dari kepompong menjadi kupu-kupu muda, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Baik, kita lanjut. Morfologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah ilmu pengetahuan tentang bentuk luar dan susunan makhluk hidup. Kupu-kupu dewasa. Metamorfosis kupu-kupu akan menghasilkan imago atau kupu-kupu dewasa dengan struktur yang sudah lengkap. Berikut penjelasan tentang morfologi kupu-kupu dewasa. Yang pertama, yaitu kepala atau cepal kupu-kupu. Terdapat 6 ruas. 3 ruas pertama berasosiasi dengan mata majemuk, mata tunggal, dan antena. Sedangkan 3 ruas lainnya berasosiasi dengan mulut. Rahang atas atau maksila berfungsi sebagai penghisap dengan bentuk belahan tabung yang dapat digulung dan dijulurkan saat menghisap nektar. Antena kupu-kupu memiliki sel saraf yang fungsinya untuk mencium dan meraba. Kupu-kupu memiliki daya penglihatan luas dengan menggunakan mata majemuk. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu toraks. Bagian toraks terdapat atau terbagi menjadi 3, yaitu protoraks, mesotoraks, dan metatoraks dengan fungsi yang berbeda-beda.
Protoraks berfungsi sebagai tempat melekat kaki depan. Mesotoraks berfungsi untuk tempat melekat kaki tengah. Metatoraks berfungsi untuk melekat kaki belakang dan sayap belakang. Selain ketiga bagian tersebut, toraks kupu-kupu juga terdapat lubang spirakel untuk alat pernafasan. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu abdomen. Bagian tubuh ini terdapat 10 segmen. Dan pada segmen terakhir, terdapat organ reproduksi. Selain organ reproduksi, pada abdomen juga terdapat organ pencernaan dan ekskresi. Selanjutnya, kita masuk pada contoh metamorfosis tidak sempurna. Salah satu contoh metamorfosis tidak sempurna pada hewan adalah belalang. Saat berada di fase telur, belalang membutuhkan waktu untuk selama 1 bulan, bahkan sampai 10 bulan untuk menetas. Hal ini tergantung dari jenis belalangnya dengan kondisi lingkungan sekitar. Seperti di daerah yang ada musim dinginnya, telur belalang cenderung menetas lebih lama dibandingkan dengan di daerah tropis. Setelah menetas, telur belalang akan keluar dari cangkangnya dan mencari makan. Saat menjadi nimfa, pada awalnya hanya mengandalkan kaki-kaki kecilnya untuk merayap di ranting tanaman. Fase nimfa berlangsung selama 30-40 hari hingga menjadi belalang dewasa. Dan pada fase ini juga akan mengalami pergantian kulit beberapa kali dan diiringi oleh pertumbuhan sayapnya. Bisa kita lihat metamorfosis pada belalang pada gambar yang sudah tersedia, dimulai dari telur, kemudian menjadi belalang muda atau nimfa, yang terakhir jadi belalang dewasa atau imago. Selanjutnya kita masuk atau kita akan membahas tentang konsep dari STML atau Sains Teknologi Masyarakat dan Lingkungan. Dalam menyampaikan suatu materi secara baik, maka dibutuhkan suatu pendekatan dalam pembelajaran. Pendekatan oleh Sanjaya 2009/295 diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan yang diharapkan adalah pendekatan yang mampu membuat siswa aktif selama proses belajar dan mengajar berlangsung di dalam kelas. Salah satunya adalah pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan atau disingkat dengan STML. Sains teknologi masyarakat merupakan kecenderungan baru di dalam pendidikan sains. Sains teknologi masyarakat mula-mula timbul di Inggris, Amerika Serikat yang kini meluas ke berbagai negara termasuk negara kita, negara Indonesia. Definisi sains teknologi masyarakat atau Science Technology Society menurut National Science Teacher Association atau NSTA adalah pembelajaran sains dan teknologi dalam konteks pengajaran manusia. Menurut Yager pada tahun 2010, sains teknologi masyarakat juga dapat diartikan pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan isu-isu sosial dan teknologi yang ada di lingkungan siswa sebagai pemicu dalam pembelajaran suatu konsep. Penambahan unsur lingkungan dalam pendekatan ini didasarkan karena tidak menutup kemungkinan bahwa sains dan teknologi juga akan mempengaruhi lingkungan. Jadi, di dalam hal ini, pendekatan sains teknologi masyarakat atau disingkat dengan STM tidak menutup kemungkinan untuk ditambahkan unsur lingkungan atau L dalam konteksnya agar perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan.
Rosario 2009 mengatakan bahwa pendekatan STM dengan sebuah unsur lingkungan atau L memiliki unsur-unsur yang penting yang diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, konstruksi sosial kritis. Yang kedua, pengambilan keputusan. Yang ketiga, tindakan dan keberlanjutan. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan STML, siswa dapat merasakan secara nyata masalah-masalah yang terjadi di lingkungan dan masyarakat sekitar, serta dapat memecahkan masalah-masalah tersebut melalui suatu proses pembelajaran, sehingga membuat pembelajaran lebih bermakna. Lebih lanjut, Rosario 2009 mengatakan bahwa aspek penting dari pendekatan STML adalah kegiatan yang dapat berasal dari masyarakat setempat untuk membuat pembelajaran yang lebih relevan. Yager 2010 mengatakan bahwa tujuan pembelajaran sains teknologi masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk membandingkan dan mengkontraskan sains dan teknologi. Yang kedua, menghargai bagaimana sains dan teknologi memberikan kontribusi pada pengetahuan dan pengaruh baru. Yang ketiga, memberikan contoh-contoh dari masa lalu dan sekarang mengenai perubahan-perubahan yang sangat besar dalam bidang sains dan teknologi yang dibawa masyarakat, pertambahan ekonomi, dan proses-proses politik. Kemudian yang keempat, memberikan atau menawarkan pandangan global pada hubungan sains dan teknologi pada masyarakat, menunjukkan dampaknya pada pengembangan bangsa dan ekologi bumi. Selanjutnya, bagian C, hubungan sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan dengan metamorfosis. Secara konseptual, model pembelajaran STML dapat dikaitkan dengan asumsi bahwa sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan memiliki keterkaitan timbal balik, saling mengisi, saling tergantung, saling mempengaruhi dan mendukung dalam mempertemukan antara permintaan dan kebutuhan manusia serta membuat kehidupan masyarakat lebih baik dan mudah. Sains dan teknologi memiliki hubungan simbiosis. Artinya, teknologi menerapkan sains untuk menghasilkan produk baru, instrumen baru, teknik baru yang dapat bermanfaat dan menjadi kekuatan baru bagi para saintis dalam melakukan penyelidikan ilmiah yang lebih maju demi perkembangan sains. Kemudian, temuan baru dalam bidang sains dapat menjadi input baru untuk kemajuan teknologi, demikian seterusnya. Teknologi dan ilmu pengetahuan tidak pernah terpisah. Siswa yang telah mempelajari konsep atau prinsip sains perlu didorong untuk menggunakan atau menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya, menjelaskan peristiwa atau fenomena alam dan menghasilkan teknologi untuk memecahkan masalah yang dijumpai dalam masyarakat. Sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan juga memiliki hubungan dengan metamorfosis pada hewan. Proses terjadinya metamorfosis berkaitan dengan sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan. Metamorfosis adalah bagian dari sains yang terjadi pada hewan berkaitan dengan mempelajari ilmu alam dan fisik. Sedangkan hubungan masyarakat dan metamorfosis kupu-kupu adalah metamorfosis kupu-kupu bagi kehidupan manusia adalah sebagai penyedia makanan atau predator serta berbagai tumbuhan. Kemudian hubungan lingkungan dengan metamorfosis adalah saat hinggap di tumbuhan, maka kupu-kupu bisa membantu proses penyerbukan dengan serbuk sari yang menempel di kakinya. Lalu ia akan sebarkan ke tempat lain ketika kupu-kupu terbang atau hinggap di tumbuhan lainnya. Kupu-kupu juga berfungsi dalam penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan. Dengan adanya kupu-kupu, kita bisa mengetahui berbagai perubahan yang terjadi di bumi. Salah satunya adalah perubahan iklim dan perubahan lingkungan. Hal ini terbukti pada punahnya beberapa spesies kupu-kupu yang disebabkan oleh perubahan iklim dan lingkungan selama sekitar 150 tahun terakhir. Selain itu, kupu-kupu
juga bisa mengusir serangga-serangga pengganggu dan menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, pendekatan inquiry dalam materi metamorfosis. Menurut Piaget, inquiry merupakan pendekatan yang mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan mencari jawabannya sendiri, serta menghubungkan jawaban yang satu dengan yang lainnya, membandingkan apa yang ditemukannya dengan yang ditemukan peserta didik yang lain. Pendekatan inquiry sebagai suatu model pembelajaran yang terpusat pada siswa. Apa yang ditemukannya dengan apa yang ditemukan peserta didik lainnya. Siswa didorong untuk terlibat langsung dalam melakukan inquiry, yaitu bertanya, merumuskan permasalahan, atau melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, menarik kesimpulan, berdiskusi, dan berkomunikasi. Pada materi pembahasan metamorfosis ini, secara langsung siswa melakukan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan inquiry. Pembelajaran menggunakan pendekatan inquiry yang dimaksud adalah siswa bisa melakukan pengamatan atau observasi secara langsung mengenai pembelajaran ini. Guru bisa mengajak siswa secara langsung untuk melakukan pengamatan metamorfosis, misalnya pada kupu-kupu. Guru bisa menyuruh siswa untuk melakukan pengamatan di rumah mereka masing-masing dengan membuat tugas rumah atau mengamati langsung saat pembelajaran berlangsung dengan mengajak siswa keluar untuk mengamati metamorfosis pada kupu-kupu. Pada saat melakukan pengamatan, pastinya itu akan menimbulkan atau memunculkan berbagai macam pertanyaan di pikiran siswa dengan melihat perubahan yang terjadi dan alasan-alasan dari perubahan tersebut. Dengan pemikiran yang demikian, melatih siswa untuk berpikir secara kritis, menganalisis masalah, dan menemukan solusi dari masalah itu sendiri, yang kemudian dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil pengamatan yang dilakukan. Jadi, dengan pembelajaran yang demikian akan membantu siswa belajar mandiri dan kreatif dalam belajar. Baik, itulah tadi video yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.